Yamang Imru. I'm helpe dua batang Imru. Tahalau afasa shantali litun nutun lera. Tahalau afasa shantali litun nutun lera. Yamang Imru. Imbisu tu susuhu am kayo waido. Es memete levano berdua batang Imru. Es memete levano berdua batang Imru. Sudah, anda sudah lepas itu, anda sudah lepas. Anda sudah lepas di Pedi. Sono terau ya, Pedi sono terau. Na adang beo. Indir susu tabir sana natul feamo pulang. Udah mama papa Ibabiran kau paling sesara sabang hari mata tua. Masuk ke dalam sini ya. Biar cuma makan sama-sama. Renangi Yamang Imru. Imbisu te susuku am kai waido. Es memete levano berdua batang Imru. Es memete levano berdua batang
masih banyak masih untuk punya Aduh. anak cucu masih banyak, masih bisa untuk melihat anak cucu ini punya hidup ke depan apa gitu. Pikir banget tahun Aduh, berapa jam dah? aduh Aduh. Sudah punya kehendak seperti begitu jadi Aduh. Aduh. kali ini Aduh. 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 itu makanya anak dong anak apa supaya takut supaya istirahat dulu. Jangan terlalu Rindu. Ya, terima kasih banyak. Aku kata dan suruh berada. Lalu nanti kemarin tentu kita terima kasih banyak. Katanya doi orang tanah di bodoh ini. Aduh, ya duduk di sisi udah apa itu aduh, tete manis sih.
Terus tutuin dulu, istirahat dulu kami urus anto bapak ini istirahat dulu. Terus tuh kadang kaget lagi begini lalu buat sesuatu lagi yang ini lagi kakak kasih masuk anto istirahat di kamar ini. Antara tete masuk di dalam istirahat dulu. Jangan tuh kondisi kuat lalu ini sholat ini. Ini jam 1 atau jam 2 ini. Besok pagi masih bisa. Ada Sekolah mau masker ke sekolah. Sekolah masker. Masukkan tuh lah istirahat sedikit dulu nanti besok. Sekolah masker. Mama. Kabuan itu istirahat jam 2 ini. Masker sih musuh sama. Masker sih musuh sama. Musuh masker sih. Iya tapi oh. Anaknya dodalis baru. Bapak nampak, bapak dodalis. Anaknya benar-benar pendek. Anaknya, mama mau nak anaknya walau pada dia mau bersuara sama orang kacau sayang aduh. Merana saya, anaknya beruri ke sebelah saya mungkin mau. Anaknya. Anaknya ilmu keselak bahasa ruh rumah apa? Anaknya untuk tapi nombor kasi ko uli yo ulan na ulan marana ni sunara ng demo rone pa na pauda roma dahil mga tagakapan dahil kapaka ni tagakapan sa rone ni luklo anana kino ko mapiti mo anana umaw palumama anana Ana bapak na bapak. Ana na kasi ako uli mama sampai sa tuni berupates ko. Ako doktor ko sito ko. Ako ay tindok na blood. Ana na uma. Ako doktor ko tunggu je. Ako ay kay doktor maringo ko. Ana di mo ko sa dito. Ana nung naya pernah diri deh. Ana inung kasihan kita ramai karena life na ana nung na. Teka na nung mamu. Umayakya tetuan lo ko ulururo ni demo. Ana nung umayakya mam. Ana, desang na ko itagalaw umayakya mam.
Masuk tubuh, ibaban madupay po na. Wala ka na masuk tubuh. Ano kindo kwero, iyo, demo. Uli na mama, may po, yan ang pabiyanta bendo, ano sa bendo. Yan ang bato mama, uli suntubo. Malanting mo datluto, hindi tatne, bueno, demo. Alena, magkaramba met bendo kabruan ili. Madoma mango kumukha ko. Alena. 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 Alen, Alena, Alen boy, Alen salam, Alen, Alena, Alena berdoa, ngecadan terkait nak bayar ko, masakit tak perih terus Alena, Alena nande, Alena. Ya mau mi betuan man sakna buk sempo ya tahademo ana no tisio demo ana pada nak kecil berpisu mau ke badan mata kay marobol ina umaday susoko ana na umato he mood na beti ya mo man matlaan dem na mo may batuan ko in matem na umati ana na di kinombiyan kay sa demo ana na yan ang panilay sa tayo na mabuhay na wala mo pagka na nabukod sa danino besi anak ina anay na anay ajo sir na nang takay mo pa ananin pa kung dogot mo nang sabi na pa ananin pa ajo sir na nang nomor teli mataan ko do pupoy din anay rume ko anay na ora kala Wala ito na karuba. Ano wala na site. O kontinuan lang. Di mo lang nag-anay na ubo. Ano? Anay na. Anay! Anay na! Anay na! Anay na! Anay na! Anay na masuk. Kalau mampu saya aku kuatin parok bo. Madam tubuh. Yung anay mo kuat saya baby anay na masuk balok ni. Ada. Anay na. Anay. Ula. Ulba sama. Anay na. Tapi yang pas masuk peti tadi belum, cuma pas angkat pas pingat so. Kesian betul mem. Aduh. Aduh. Aneh. Aneh. Papa. Aneh no. Ana marana ti antamban natuklag jam do ko kan na mo ko ana
Terima kasih. Mama jam ini aduh aduh
menjadikan kita dan almarhumah Ibu Yuliana Rahakbau menurut gambarnya dan tidak pernah meninggalkan kita binasa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Juga menyertaimu. Amin. Haleluya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21b merupakan nats pembimbing kita di hari ini. Mari secara bersama kembali kita naikkan pujian dalam 2 Sahabat Lama nomor 3 bait pertama dan ketiga. Ku dengar Tuhanku, kau panggil, marilah. Ku Dengar Tuhanku, kau panggil, marilah. Hadirlah darah yang kudus, jiwamu sucilah. Supaya Tuhan beri hati yang keji, dengan darah yang kudus, telah disucikan terus. datang engkaulah muhalis yang menang. Muhalis yang menang, yang angkat tanggunganmu, dan senang. Supaya Tuhan beri hati yang keji, dengan darah yang kudus, telah disucikan terus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari secara berbalas-balasan kita senandungkan sekutu hati pada Tuhan. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Engkau memperkenankan kami menjalani waktu dalam kesementaraan. Kepadamu Tuhan kami bersyukur, walau jalan dan rancangan-Mu sulit terselami di tengah kepahitan hidup. Kepadamu Tuhan, senandung sekeping hati ini kami lantunkan dalam iman dan pengharapan kami. Betapa Engkaulah Allah Tuhan kami, yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu, kini dan selamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita naikkan pujian dalam 2 Sahabat Lama nomor 108. Kita nyanyikan bait yang pertama. Roh jiwa serta tubuhku bawa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah kedukaan ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-27.
Tapi sebelum kita membaca, mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan Alkitab di saat ini. Kita berdoa. Di tengah-tengah kedukaan yang dialami keluarga Bapak Demira Bau, anak-anak cucu, kami ada di tempat ini Bapa. Kami ingin memuji dan memuliakan Engkau serta berterima kasih kepadamu Bapa atas kebaikan dan kemurahan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh ada di tempat bersama-sama merasakan kedukaan ini. Kami berterima kasih Bapa atas rencana-Mu yang indah dalam kehidupan ini Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau membaca firman-Mu. Kami mengaku kami adalah orang berdosa Bapa. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Biarlah kami layak dan kami dikuasai lewat kuasa-Mu yang kudus untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, sebab sebagai anak-anak-Mu kami siap untuk membacakannya. Amin. Matius 8 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-27 yang berjudul Angin Ribut Diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutnya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus ke lubang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Demikian jauh adalah pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Terpujilah Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang perkabungan yang diberkati Tuhan. Selaku manusia biasa, secara normal, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menghendaki hadirnya penderitaan di dalam kehidupan yang dia jalani. Dan menyikapi hal ini, tentu semua orang akan berusaha untuk semaksimal mungkin dia harus baik-baik saja. Dia akan berusaha untuk tidak menderita. Karena penderitaan itu tentu saja sangat menyakitkan. Akan tetapi dalam kenyataannya, penderitaan dapat secara tiba-tiba terjadi. Dan itu hadir setiap saat di dalam kehidupan siapapun, tanpa bisa diduga ataupun direncanakan. Ia tidak mengenal batas waktu, tidak mengenal tempat dan latar belakang seorang. Ia bisa hadir kapan saja dan di mana saja melalui berbagai peristiwa dalam kehidupan Bapak Ibu, Saudara-saudara dan beta selaku manusia. Termasuk juga peristiwa kematian. Bapak Ibu dan beta bersama dengan keluarga mengalami kedukaan. Dan duka cita itu merupakan sebuah respon emosional atau sebagai tanda atas ketidakrelaan kita untuk melepaskan kepergian orang yang sangat kita kasihi dan cintai. Kita tidak berdaya dan tentu saja tidak punya kuasa untuk bisa menahan. Dan dalam situasi demikian, kita tentunya sangat butuh datangnya pertolongan. Dan terhadap hal itu selaku orang percaya, marilah kita merenung sejenak dan belajar banyak melalui firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, melalui kesaksian Alkitab yang Bapak Ibu Saudara-saudara dan beta baca, tadi telah diperdengarkan oleh Ibu Penatua dari Matius 8 ayat 23 sampai 27.
yang mana dikisahkan tentang pengalaman dan sikap para murid Tuhan Yesus dalam menghadapi badai angin ribut. Ketika mereka sedang berlayar di tengah ketenangan dan kebahagiaan mereka, secara tidak terduga tiba-tiba datanglah angin ribut. Bayang-bayang kematian menghantui mereka. Dan selaku manusia biasa tentu mereka sangat ketakutan dan khawatir. Tapi di tengah situasi yang mereka hadapi, saat mereka berseru minta tolong pada Tuhan, saat itu juga Tuhan Yesus hadir dan menghardik angin ribut itu, sehingga danau pun menjadi tenang kembali. Dan mereka semua yang ada di dalam perahu itu menjadi selamat. Peristiwa angin ribut diredakan, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, adalah merupakan sebuah pengalaman rohani yang sangat relevan untuk menjadi cermin kepada kita saat ini. Tentang bagaimana seharusnya setiap orang menghadapi dan mengatasi berbagai-bagai badai kehidupan yang selalu menghiasi perjalanan kehidupan yang dia alami. Ketika badai hidup datang, ketika duka cita melanda, maka tak ada orang lain. Hanya Yesus satu-satunya tempat untuk berseru meminta pertolongan. Dan juga tempat untuk menggantungkan segala harap. Pribadi yang selalu bergantung pada Tuhan, keluarga yang selalu bergantung pada Tuhan, tidak akan gampang terhanyut oleh derasnya arus kehidupan. Pribadi yang selalu bergantung pada Tuhan, keluarga yang selalu bergantung pada Tuhan, akan belajar untuk melihat hal-hal positif di balik hal-hal yang menyakitkan. Sebab tidak ada seorang pelaut tangguh yang lahir dari laut yang tenang. Itu kata bijak Elisabeta petik. Kesadaran iman ini tentunya akan sangat melegakan, menghibur, dan menguatkan. Yang pasti bahwa ketika kita, Bapak Ibu Saudara-saudara dan Beta, percaya pada firman Tuhan, maka hati akan dia ubah menjadi kuat dan teguh. Pikiran kita akan disegarkan menjadi tenang dan teduh, sehingga kita pun dimantapkan untuk berjalan dalam pengharapan dan dapat menyaksikan bagaimana Allah menyatakan segala rencananya yang terindah bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan Beta. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang pergabungan yang diberkati Tuhan, menghadapi duka cita yang sedang melanda kehidupan keluarga Bapak Jimmy Rahakbau, menghadapi peristiwa berpulangnya sang kekasih hati Mama Yuliana Rahel Rahakbau ke pangkuan dia sang pemilik kehidupan, marilah datang kepada Tuhan dan berserulah meminta pertolongan kepada-Nya. Percayalah dengan sungguh bahwa Allah berkuasa atas hidup ini, berkuasa atas